Baiklah, di sini kita masuk ke modul 3, yaitu tentang pembangkitan nada menggunakan MATLAB. Jadi di sini ada satu contoh tentang membangkitkan DTMF tombol. Di sini kode programnya, dia ketika program kita run, dia akan muncul untuk tombol 1 serta akan tampil grafik seperti pada file. Langsung saja kita coba pada MATLAB. Nah, di sini saya sudah membuat filenya. Sedikit penjelasan, pada program ini kita membuat sinyal gabungan dari dua gelombang sinus. Sinyal pertama adalah yang VT 0,5 sin ini V dari T 0,5 sin sama dengan 0,5 sinus 2 kali V 2V dikali 69. Jadi sinyal pertama adalah yang merupakan sinyal pertama, VT sama dengan 0,5 sinus 2V dikali 697 T. Itu untuk sinyal yang pertama. Nah, kemudian untuk sinyal yang kedua itu dia yang ini 0,5 sinus 2V dikali 1209 dikali T. Ini untuk yang sinyal kedua. Jadi kita dapatkanlah sinyal akhirnya itu ini adalah sinyal akhirnya. Jadi pada program ini kita membuat sinyal gabungan dari dua gelombang sinus. Yang pertama itu gelombang sinusnya yang ini, yang merupakan gelombang dengan frekuensi 697 Hz. Baru untuk gelombang yang kedua itu dia frekuensinya 1209 Hz. Sehingga kita dapatlah V2 nya itu ini. Kemudian sinyal ini diplot terhadap waktu untuk melihat bentuk gelombangnya dan juga diputar sebagai suara. Jadi grafik yang dihasilkan terlihat tidak seperti sinus biasa karena merupakan gabungan dua frekuensi yang berbeda. Akibatnya terjadi interferensi, yaitu saling menguatkan dan melemahkan antar gelombang. Langsung saja kita run terlebih dahulu. Ini merupakan grafik dari dua sinyal gabungan dari dua gelombang sinus. Kombinasi frekuensi ini dikenal sebagai sinyal DTMF yang digunakan pada tombol telepon, khususnya untuk tombol angka 1. Jadi bentuk grafik yang kompleks ini muncul karena penjumlahan dua gelombang sinus dengan frekuensi yang berbeda. Kemudian di sini pada bagian B-nya disuruh mengubah program di atas untuk membangkitkan sinyal DTMF masing-masing tombol 2, -9 dan 0. Yang dimana nanti tugasnya itu disuruh untuk membangkitkan nada pemanggil nomor HP masing-masing, ubah frekuensi sampling menjadi up dan down sampling, amati perubahan nadanya. Baiklah, langsung saja kita buat di MATLAB. Di sini karena saya sudah
membuat ininya, kita langsung saja mau. Nah, di sini pada komen window-nya lah disuruh kita masukkan nomor HP, langsung saja kita buat. Nah, di sini saya sudah memasukkan nomor HP saya. Langsung saja kita pencet enter. Baiklah, di sini saya sudah membuat kodenya. Di sini kan fungsinya itu dia untuk memanggil, membuat nadanya tadi map 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Kan tadi di sini disuruh kita untuk buat program untuk membangkitkan sinyal DTMF masing-masing dari tombol 2 minus sampai 0 hingga 0 gitu. Sini sudah saya buat. Sini saya akan mencoba untuk menjalankan kode programnya. Nah, jadi program yang saya buat ini adalah fungsinya itu untuk mengubah setiap angka menjadi 2 frekuensi suara yang disebut dengan DTMF. Kemudian 2 frekuensi tersebut digabungkan menggunakan gelombang sinus. Hasilnya adalah suara khas seperti tombol telepon yang biasa kita dengar. Kemudian langsung saja kita mencoba runnya. Tadi sudah saya run. Di sini disuruh untuk memasukkan nomor HP. Kita masukkan nomor HP. Bunyinya dia berurut ya dari nomor 08 sampai 55, dan ini adalah bentuk grafik untuk tombol 5. Ini juga tombol 5, ini untuk tombol 6 nya, kemudian ini tombol 9, ini tombol 1, tombol 4, tombol 2, tombol 3, tombol 5, tombol 9, tombol 8, tombol 0. Ya, kita coba sekali lagi untuk melihat bunyinya dari 0 sampai dengan angka 5 yang ini. Di sini saya akan, tadi kan sudah pakai nomor telepon. Nah, di sini saya akan mencoba menggantinya dengan NIM saya. Nah, sudah kita lihat, begitulah bentuknya. Jadi grafik yang dihasilkan terlihat tidak seperti gelombang sinus biasa karena merupakan gabungan dari 2 sinyal. Inilah yang menyebabkan bentuknya itu lebih kompleks dan memiliki pola naik turun yang unik. Baiklah, kemudian kita di sini disuruh untuk menggunakan lagu. Di sini udah ada kode programnya, lagu Magnum. Jadi di sini kita nanti disuruh untuk mengganti fps-nya dari 1000, 2000, 4000.
baik saja, langsung saja kita buat. Nah di sini sudah siap ya, kita pijit runnya. Nah di sini fps-nya itu 8000, kemudian kita ganti ke 1000. Nah ini ketika yang 1000 dapat kita dengar bersama-sama bahwasanya langsung berbeda suaranya, karakteristiknya. Yang tadinya jelas detail setiap bunyinya, ini dia ketika dikasih fps-nya, frekuensi sinyalnya itu 1000, dia jadi berbeda, kualitasnya jadi kurang baik. Kemudian kita akan membuat fps-nya itu 2000. Ada perbedaannya kan, dari yang 1000 ke 2000. Yang 1000 tadi dia tidak terlalu jelas untuk bunyinya. Jadi ketika kita ganti fps-nya yang 2000, dia lebih baik dari yang 1000 tadi, cuman tidak sebaik yang 8000 tadi ya. Berikutnya kita akan mengubah yang ke 4000. Bisa dibilang ya cukup baik sih untuk dari ketiga fps-nya, dari yang 1000 sama 2000 ini yang lumayan bisa dibilang yang baik. Untuk suaranya dia pun lebih jelas. Kemudian di sini kita disuruh untuk membuat program M-File untuk membangkitkan satu buah lagu, full lagu. Pilih sendiri lagu yang akan kita buat. Nah, jadi di sini diminta untuk frekuensinya itu disesuaikan dari yang paling kecil hingga yang. Nah, di sini saya akan lanjut ke pengaruh fps terhadap perekaman suara. Nah, di sini sudah ada codingannya ya, fps 44000 itu. Kemudian kita disuruh untuk membuat fps-nya ini dia dari yang paling besar menjadi yang paling kecil, yaitu dari 30.000 menjadi 5.000. Kemudian kita disuruh mendengarkan suaranya lalu disimpulkan. Langsung saja kita ke MATLAB-nya. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya. Tadi saya sudah memakai codingan yang diberikan, namun di codingan itu pada bagian WAV recordnya itu dia tidak bisa lagi dipakai di MATLAB versi terbaru. Jadi saya menggunakan audio recorder. Nah, di sini sudah saya buat fps-nya itu 30.000. Kemudian kita langsung saja mencoba langsung saja kita mencoba untuk programnya ya. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan lagu untuk merekamnya ini tadi, dan langsung saja kita akan merunnya.
Di sini comment window kita lihat siap merekam, kemudian kita langsung saja ngasih lagunya. Nah, berikut tadi adalah hasil suara perekaman dengan fs 30.000. Berikut ini adalah grafiknya. Jadi ketika fs 30.000 Hz ini suara yang dihasilkan itu sangat jernih karena jumlah sampel yang diambil sangat banyak, dan dapat kita lihat grafiknya juga terlihat rapat dan halus ya, sehingga menyerupai continue. Oke, berikutnya kita akan masuk ke yang fs nya itu 20.000. Nah, di sini sudah kita buat fs-nya 20.000, kemudian langsung saja kita men-run-nya kembali. Sekian lamanya kita berdua, tak kusangka begitu cepat berlalu, untuk mencari kesombongan. Sekian lamanya kita Nah, di sini pada saat yang frekuensi 20.000 kualitas suaranya itu masih cukup baik ya, dan tidak jauh berbeda, dan grafik masih terlihat rapat walaupun sedikit lebih renggang dibandingkan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke yang fs-nya itu 10.000. Di sini sudah kita buat, langsung saja kita run. Nah, berikut tadi adalah suara hasil dari fs yang 10.000. Nah, bisa kita dengar dan kita nilai sendiri, kualitas suaranya sudah mulai menurun. Suara juga terdengar kurang jernih, dan ada beberapa detail yang hilang, seperti misalnya dengan huruf E dengan kata kasih, ada huruf K-nya yang hilang atau lain sebagainya. Kemudian pada grafik titik-titik sampling terlihat lebih jarang, sehingga bentuk sinyalnya itu dia mulai kasar. Kemudian kita langsung saja mencoba ke fs yang 5.000. Langsung saja kita akan men-run kodenya. Nah, berikut ini adalah hasil fs yang 5.000. Seperti yang kita dengar, kualitas suaranya itu menjadi rendah, dan suara terdengar seperti terendam dan tidak jelas. Grafik sinyalnya juga terlihat renggang jadinya, dan kasar karena jumlah sampelnya yang diambil itu jadi sedikit. Jadi dari percobaan ini bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi frekuensi sampling, maka kualitas suara dan kehalusan grafiknya akan semakin baik. Sebaliknya, jika kualitas samplingnya semakin rendah, maka sinyalnya dan kehilangan informasi juga kita.
Jadi apakah pengaruh fs apakah nilai fs ini pengaruh terhadap volume? Jawabannya tidak secara langsung. Frekuensi sampling tidak mempengaruhi volume atau keras atau lemahnya suara. Volume itu dia ditentukan oleh amplitudo sinyal. Namun saat fs-nya terlalu rendah, suara bisa terdengar lebih kecil atau aneh. Tapi itu karena informasi yang hilang atau yang biasa disebut juga dengan distorsi, bukan karena volumenya yang berubah. Jadi fs itu dia hanya mempengaruhi kualitas dan kejernihan suara, sedangkan amplitudo lah yang